Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdi Ferdiansah, asal dari kelas TE 23B untuk jurusan dari Teknik Elektro. Dan di sini saya akan membuat sebuah tugas presentasi tentang proyek pekerjaan ya. Ini tugas dari Ibu Marina dari matkul K3 Etika Profesi dan Profesional. Oke, langsung saja. Di sini saya ada sebuah proyek di tempat kerja saya, yaitu untuk judulnya proyek RDF 3. Oke, next. Oke, ini ada proses pembuatan RDF 3, yaitu untuk RDF 3 itu adalah sebuah singkatan. Di sini ada refuse derived fuel atau RDF 3 ya. Jadi RDF 3 itu bahan bakarnya alternatif dari sampah. Oke, next. Di sini ada pengertian RDF 3. RDF 3 itu adalah bahan bakar hasil pengolahan sampah. Nah, jadi bahannya itu dari sampah ya, terutama dari plastik-plastik itu dari terutama kain-kain kecil dan juga kertas masih masuk. Nah, RDF 3 ini digunakan sebagai substitusi batu bara di industri semen. Nah, karena saya sekarang sedang bekerja di pabrik semen. Nah, ini adalah salah satu proyek untuk penggantinya batu bara ya. Ini sudah berjalan hampir 1 tahunan lah, dan alhamdulillah proyeknya ini berjalan sukses. Oke, next. Nah, bahan bakunya itu yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ada sampah anorganik bernilai kalor tinggi. Misalnya itu plastik, kertas, dan tekstil. Oke, next. Pengumpulan dan pemilahan, yaitu caranya itu sampah dikumpulkan ya melalui truk-truk dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi pembuangan sampah di Kabupaten Sukabumi itu sekarang sudah ada ya pabriknya untuk diolah menjadi bahan bakar ya. Dan ini berfungsi juga ya sebagai untuk mengurangi volume sampah di Kabupaten Sukabumi. Terus di sini ada dipilah antara organik dan anorganik dan menghilangkan logam material berbahaya. Nah, di sini juga sudah saya bilang tadi, jadi hanya bahan bakarnya itu hanya plastik, kertas, dan kain-kain yang kecil, termasuk logam material berbahaya atau besi-besi itu tidak termasuk ya, karena sudah ada mesin untuk pemisah antara organik dan anorganik. Oke, next. Nah, di sini ada proses pencacahannya. Ada beberapa mesin di pabriknya itu, yaitu ada, kalau saya sebutnya sih ada grup 1 dan grup 2. Yang grup 1 itu fungsinya sebagai pencacah untuk pemisah antara organik dan anorganik. Jadi di mesinnya itu sudah ada pemisah. Nah, pemisahnya itu di sistemnya itu sistem blower ya, jadi ditiup angin. Nah, berarti kan kalau sampah-sampah organik seperti misalnya batok kelapa kan berat ya, jadi dia tidak akan terbawa angin gitu pas kena hembusan. Sementara si plastik itu pasti terbawa angin. Nah, yang terbawa angin itu si plastik kayak kain-kain kecil itu disebutnya sebagai RDF 2. Masih utuh ya, plastik-plastiknya itu masih utuh. Nah,
Selanjutnya ukurannya itu diperkecil. Nah, itu diperkecilnya itu di mesin grup 2, yaitu ada namanya fine shredder. Kalau yang pertama primary shredder, yang kedua grup 2 itu fine shredder sebagai pencacah juga, cuman untuk memperkecil ukurannya. Oke, next. Nah, di sini setelah pencacahan beres semua, ada proses pengeringan. Nah, di sini fungsi pengeringannya itu untuk menurunkan kadar air ataupun moisture. Nah, untuk bagusnya si moisturnya itu atau kadar airnya itu di bawah 40 sampai 30% lah. Nah, kan fungsinya untuk supaya hasil pembakarannya itu maksimal gitu. Kalau terlalu basah kan kurang maksimal juga ya. Nah, di sini menggunakan dryer ataupun penjemuran. Kalau di pabrik saya masih menggunakan penjemuran ya sistemnya. Digelar sama loader, dan penjemuran itu dikeringkan oleh matahari. Oke, next. Nah, di sini ada penghalusan dan penyaringan. Nah, ukuran disesuaikan standar RDF 3. Penyaringan material tidak sesuai. Nah, penyaringan di mesin RDF ini ada ya proses penyaringannya, yaitu untuk memilah antara ukuran yang besar dan ukuran yang kecil. Jadi yang menjadikan RDF itu hanya ukuran kecilnya saja. Oke, next. Nah, di sini ada pengemasan dan penyimpanan. Di sini dikemas dalam karung ataupun buk. Nah, kalau di pabrik saya itu dikemas ya dalam bentuk bal, kotak-kotak gitu ya. Jadi nah, sesudah di kotak-kotak itu disimpan di tempat kering. Oke, next. Pemanfaatan RDF 3. Nah, pemanfaatannya itu di sini ada digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Nah, digunakannya itu di industri semen dan pembangkit. Nah, baru sampai saat ini ya 1 tahun berjalan masih di industri semen, karena emang masih dalam percobaan ya. Oke, next. Nah, di sini ada kesimpulan RDF 3 itu yang pertama, RDF 3 mengurangi sampah, terus bisa membuat ramah lingkungan, terus sumber energi alternatif. Nah, dari pengalaman saya bekerjanya selama 1 tahun di sana, emang sih dari RDF 3 ini bisa mengurangi sampai kurang lebih 200 ton per hari kalau tidak salah. Sampah di Sukabumi itu ya, kalau mau tahu per harinya itu bisa sampai 300 ton, dan itu tiap hari 300 ton itu ada. Nah, si mesinnya itu untuk membuat RDF 3 bisa sampai 200 ton per hari. Kayak gitu. Terus bisa ramah lingkungan ya, terutama untuk Kabupaten Sukabumi. Mungkin dengan adanya pabrik ini semoga bisa lebih baik lah dalam menangani sampah gitu. Dan yang ketiga ada sumber energi alternatif. Nah, mungkin ya untuk kedepannya si sampah ini mudah-mudahan bisa lebih, inilah prosesnya bisa lebih baik lagi, tidak hanya untuk industri semen, mungkin bisa untuk industri lainnya ya, seperti pembangkit ataupun apa. Oke, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan yang kurang jelas ya yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.